Bab 549. Teknik Sausen. Siapa itu? Inor Nan dan Yenjo yang tiba-tiba berbalik dan berteriak. Harley Ye mengabaikan hal ini, hanya memutar lehernya dengan keras, kemudian menatap keduanya dengan penuh minat. Serahkan tas penyimpanan itu, dan aku bisa memberi kalian akhir yang menyenangkan. Mencari kematian. Inor Nan berteriak dengan keras, dan segera menyerang. Sebuah cahaya jari masuk ke dalam ruang hampa. Harley Ye mencibir, tetapi tidak bergerak. Begitu cahaya hitam keluar dari sisi mereka, dia menghancurkan cahaya jari Inor Nan dengan satu telapak tangan, kemudian mengeluarkan jari Inor Nan, dan seluruh tubuh berdarah. Melihat ini, ekspresi Yenjo yang tiba-tiba berubah. Dia menatap Yoshon Lei, yang tidak memiliki ekspresi, Jenderal mayat. Bunuh. Yang menanggapi Yenjo yang adalah teriakan dingin Harley Ye. Segera, Yoshon Lei dan Feng Yi menyerang satu demi satu. Yoshon Lei menyerang Inor Nan, dan Feng Yi menerbangkan Yenjo yang hendak melarikan diri. Ketika mendarat, mereka berdua sudah berada di atas genangan darah. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Yoshon Lei dan Feng Yi adalah jenderal mayat alam langit semu. Namun Inor Nan dan Yenjo yang hanyalah dua orang kultivator dari alam Kongming surga ke-8, jaraknya tidak terlalu besar. Sebelum mengeluarkan sebanyak 5 jurus, keduanya seperti sudah dilumpuhkan. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Yenjo yang dan Inor Nan menatap Harley Ye dengan ngeri. Akan kubiarkan kalian mati tanpa adanya penyesalan. Harley Ye tersenyum santai, melambaikan tangannya untuk melepaskan jubah hitam yang menutupi tubuhnya, memperlihatkan wajah yang masih muda itu, serta sepasang mata yang gelap dan dalam. Kamu, pupil mata Inor Nan menyusut. Harley Ye, di samping, Yenjo yang juga tampak terkejut, menatap Harley Ye dengan tatapan tidak percaya. Tidak disangkakah kamu masih hidup? Ini, bagaimana mungkin? Kamu jelas-jelas sudah mati, kan? Harley Ye mencibir di sudut mulutnya. Sayangnya, aku memiliki banyak nyawa. Ini tidak mungkin. Yenjo yang dan Inor Nan masih tampak tidak percaya. Mereka masih sedang menipu diri mereka sendiri dan menatap Harley Ye lekat-lekat. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima bahwa Harley Ye yang sudah mati masih bisa berdiri di hadapan mereka hidup-hidup? Pemandangan ini mengejutkan. Kalian pergilah terlebih dahulu, Ken Cheng akan segera turun untuk menemani kalian. Mata Harley Ye berkilat dingin. Dia tidak berniat membuang waktu terlalu lama di sini, dan segera mengayunkan pedangnya untuk membunuh mereka berdua. Setelah membunuh keduanya, Harley Ye mengeluarkan tas penyimpanan di lengan Yenjo yang, membukanya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Benar saja, ini semua adalah bahan untuk menyempurnakan segel mantra Jenderal Mayat. Harley Ye tersenyum nyaman. Terdapat begitu banyak bahan yang cukup baginya untuk memurnikan banyak jenderal mayat, dan hal ini telah menghemat waktunya tanpa perlu mencari kemana-mana. Kali ini, panennya cukup kaya, menghancurkan sarang sekte Zeng Yang, dan mendapatkan begitu banyak bahan. Ini jelas merupakan kemenangan besar. Setelah itu, Harley Ye menyapu barang-barang di dalam paviliun kuno Changlong. Meskipun itu semuanya hanyalah keuntungan kecil, tetapi tidak peduli seberapa kecil itu masih merupakan barang yang mungkin saja berguna untuknya di masa depan. Setelah menyelesaikan ini semua, Harley Ye tidak pergi, tetapi bersembunyi di dunia luar angkasa kecil. Lepaskan aku. Tak lama kemudian, suara dingin wanita berpakaian putih itu datang dari bejana ilahi Daluo. Harley Ye tahu bahwa kedua matanya pasti sudah membara-bara tanpa perlu melihatnya, apalagi menatapnya sambil menggertakkan gigi. Tetaplah diam di dalam sana, aku akan mencarikan seorang suami yang baik padamu jika memiliki waktu luang. Kamu. Wanita berpakaian putih itu ingin berbicara lagi,
tetapi Harley Ye langsung menutup bejana ilahi Daluo, lalu harta yang dia rampas dari wanita berpakaian putih itu semuanya diambil keluar. Mau tidak harus dikatakan bahwa masih terdapat beberapa harta di dalam tas penyimpanan wanita berpakaian putih, bahkan terdapat lebih dari 9 juta batu spiritual. Selain itu juga terdapat rumput spiritual, pil spiritual, dan senjata spiritual. Dan, yang paling menyenangkan adalah terdapat metode rahasia di dalam tas penyimpanannya. Teknik Shousen, memegang buku kuno metode rahasia. Harley Ye mengarahkan pandangannya pada 2 kata di atas buku kuno. Untungnya, Harley Ye pernah mempelajari tulisan-tulisan sejarah. Meskipun tulisan tangan ini sudah tua, namun dia masih mengenalnya. Tak lama kemudian, Harley Ye membuka segel buku kuno dan melihat isinya. Kemudian, karakter emas kecil muncul satu demi satu pada buku kuno, yang sangat mempesona. Tetapi semakin seperti ini, semakin yakin Harley Ye terhadap keluarbiasaan metode rahasia ini. Koleksi wanita berpakaian putih pasti tidak sederhana. Segera, Harley Ye melihat isinya, matanya menjadi lebih cerah saat dia melihat. Teknik rahasia ini adalah sejenis metode rahasia untuk secara paksa mencari ingatan orang. Tetapi premisnya adalah bahwa tingkat jiwa lebih tinggi daripada orang yang ingatannya sedang dicari. Jika tidak, maka kemungkinan akan menderita serangan balasan. Ini sangat bagus. Harley Ye segera duduk, kemudian jatuh ke dalam kondisi pemahaman. Ini adalah proses yang tidak terlalu lama. Selama periode ini, Harley Ye memegang buku kuno di tangannya, dan kadang-kadang alisnya berkerut. Terkadang diregangkan. Misteri teknik Shousen membuatnya merasa takjub. Ini adalah kekuatan gaib tertinggi dari metode rahasia. 3 jam kemudian, saat Harley Ye mengeluarkan seteguk udara keruh yang panjang, dia telah menguasai semua teknik Shousen, dan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengolahnya dengan sempurna. Pada saat ini, langit sudah cerah. Harley Ye yang memiliki banyak energi kemudian berdiri dan berjalan keluar dari paviliun kuno Changlong. Sudahkah kamu mendengarnya? Dinasti Dacu menjadi ramai kembali. Begitu Harley Ye keluar, dia mendengar obrolan orang yang lewat. Ramai. Ada apa lagi? Daftar panggung Feng Yun Dinasti Dacu telah diperbaharui kembali. Seseorang menjelaskan, baru kemarin, seorang putra suci dengan kekuatan misterius muncul di dunia. Dia adalah Zun Huo, seorang putra suci yang hampir membunuh istana Haus Darah dengan satu serangan. Zun Huo tidak dapat melawan mereka dan diburu lebih dari 90.000 mil. Jika bukan karena Master Istana Haus Darah datang pada saat kritis, diperkirakan Zun Huo mungkin akan mati. Ada juga tubuh Xuanling dari Sekte Zheng Yang, yang juga diserang dan dibunuh oleh kekuatan misterius putra suci itu. Lengannya telah dipotong, dan dikejar dari Dongling sampai dinasti Su Barat, tapi untungnya, dia berhasil lolos. Siapa dia ini? Kenapa sombong sekali? Seseorang berseru, bahkan tubuh Tai Ying dan tubuh Xuanling sampai kalah darinya. Sungguh aneh. Dalam beberapa hari terakhir, banyak muncul orang berbakat di dalam dinasti Dacu. Yang pertama adalah tubuh Xuanling dan Harley Ye dari Sekte Hang Yue, kemudian Inang dari Sekte Hang Yue. Setelah itu adalah tubuh Tai Yin dan Harry Qin. Mereka benar-benar memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan sekarang muncul lagi seorang putra suci yang memiliki kekuatan misterius, yang pasti berasal dari keturunan yang hebat. Ada apa dengan dinasti Dacu ini? Di tengah diskusi, mata Harley Ye sudah menyipit hingga menjadi garis, terdapat kilatan cahaya dan kegelapan di dalam matanya. Putra suci dengan kekuatan misterius. Harley Ye bergumam, jangan-jangan itu adalah putra suci dinasti Dewa Pembunuh. Dia hampir bisa membunuh Li Kozong, maka Zun Huo dan Nancy Ji pasti bukanlah lawannya.
Tidak tahu apakah putra suci dengan kekuatan misterius ini lebih lemah atau lebih kuat dari Harry Quinn. Sementara Harley Ye sedang merenung, diskusi ini terus berlanjut. Mereka juga telah mengalahkan tubuh Tai Yin serta tubuh Xuan Ling. Dikhawatirkan generasi muda dinasti Dacu dapat menandingi kekuatan misterius putra suci itu. Mungkin hanya Zhen Yi, inang dari sekte Heng Yue. Dinasti Dacu sangat berbakat, aku benar-benar sangat ingin melihat duel puncak antara inang dan putra suci itu. Salah satu dari mereka yang menang kemungkinan akan menjadi kaisar dinasti Dacu yang berikutnya. Di tengah diskusi, Harley Ye berjalan perlahan ke pusat kota dan berjalan ke formasi teleportasi di atas altar. Dia telah bertahan dengan cara ini, dan pada dasarnya telah menentukan bahwa putra suci dengan kekuatan misterius itu adalah orang dinasti Dewa Pembunuh. Dinasti Dewa Pembunuh memiliki kemenangan. Ini bukanlah kabar yang baik. Yang ingin dilakukan Harley Ye sekarang adalah kembali dan memurnikan Jenderal Mayat, kemudian menyatukan sekte Yan Huang, dan menyerang Nanchu. Bersambung. Bab 550. Harley Ye yang kelelahan. Di bawah putaran cepat formasi teleportasi, Harley Ye menghilang di atas altar. Selanjutnya, Harley Ye dapat dikatakan bekerja tanpa henti. Terus-menerus mengandalkan formasi teleportasi di kota kuno. Bagaimana caranya datang dengan Samuel Gu? Dengan cara itulah dia kembali. 3 jam kemudian, dia telah kembali ke gunung spiritual sekte Yan Huang. Begitu dia masuk, Cantika berjalan keluar dan menatap Harley Ye dengan heran. "Kenapa kamu sendirian? Di mana Samuel Gu? Siapa yang tahu kemana dia menggila?" Harley Ye menjawab dengan santai. "Kembali muncul orang yang menakutkan di dinasti Dacu," Cantika berkata dengan santai. Lalu melambaikan slip giok dan menyerahkannya kepada Harley Ye. Kemudian berkata, "Ini adalah informasi yang baru saja datang." Harley Ye mengambilnya dan melihat isinya di tempat. Segera, sejumlah besar informasi dituangkan ke dalam pikiran. Informasi di slip giok mengacu pada putra suci dengan kekuatan misterius yang mengalahkan tubuh Tai Yin serta tubuh Xuan Ling. Setelah membacanya, Harley Ye sedikit menyipitkan matanya lagi. "Sepertinya kamu sudah mengetahuinya." Melihat Harley Ye sama sekali tidak terkejut, Cantika hanya bisa berbisik. Baru saja mendengarnya. Tubuh Tai Yin dan tubuh Xuan Ling sama-sama dikalahkan. Cantika melirik Harley Ye, dan kata-katanya sangat bermakna. Ditaku generasi muda yang bisa menandinginya di dinasti Dacu. Mungkin hanya kamu dan Inang Zhen Yi. Mungkin sebentar lagi, kalian akan bertemu. Apa yang ingin kukatakan adalah kultivasinya lebih tinggi dari milikmu. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan sangat menderita. Bukankah masih tidak tahu siapa yang menang dan kalah? Harley Ye tersenyum santai, tetapi matanya bersinar dengan percaya diri. Meskipun dia tidak bisa melawan beberapa orang tua, namun dia tidak pernah takut pada siapapun di dalam kultivator generasi muda. Lakukankah sesuai keinginanmu? Setelah mengatakan itu, Cantika hendak berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh Harley Ye. "Apakah kamu sudah memilah informasi sekte Heng Yue yang kusuruh padamu?" Harley Ye memandang Cantika. "Waktu sudah berlalu sangat lama. Jangan-jangan jaringan intelijen sekte Ren Huang masih belum sepenuhnya dipulihkan." "Sudah hampir selesai," bisik Cantika. "Kalau begitu lakukan secepatnya." Harley Ye meninggalkan kalimat ini dan berjalan menuju puncak gunungnya sendiri. Dia ingin membuat bahan-bahan dari sarang sekte Zeng yang menjadi jimat segel mayat untuk meningkatkan kekuatan sekte Yan Huang.
Melihat kepergian Harley Ye, Cantika di belakangnya menghela napas. Maafkan keegoisanku. Kekuatan Sekte Zheng Yang. Bahkan jika ditambah dengan kekuatan Sekte Heng Yue, Sekte Yang Huang akan sulit untuk bersaing dengan Sekte Heng Yue. Di sini, Harley Ye telah kembali ke dalam dunia luar angkasa kecil. Kemudian melambaikan tangannya untuk menutup gerbang ruang angkasa sepenuhnya. Kemudian, Harley Ye mengeluarkan bahan untuk memurnikan segel mantra Jenderal Mayat. Kemudian, tubuh Rendoji juga dibawa keluar. Langsung melakukan apa yang ingin dilakukan. Harley Ye tidak menunda-nunda sama sekali. Api spiritual berwarna emas menyala, membungkus banyak bahan satu demi satu. Kemudian mengikuti metode rahasia tertentu dan menyatukan mereka. Ini bukanlah proses yang panjang. 2 hari kemudian, tubuh fisik Rendoji telah disempurnakan menjadi seorang jenderal mayat. Dibandingkan dengan Yoshon Lei dan Feng Yi, tubuh fisik Rendoji lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Karena tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari Yoshon Lei dan Feng Yi. Dan garis keturunan khususnya juga menambah banyak kekuatannya. Aku akan memberimu nama Huo Zhen. Harley Ye menepuk-nepuk Huo Zhen yang tampak kaku. Dia sangat suka saat menghadap Jenderal Mayat. Selanjutnya, Harley Ye tidak beristirahat. Bahan lainnya dikeluarkan satu demi satu. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memurnikan semua bahan ini untuk menjadi segel mantra Jenderal Mayat. Dalam beberapa hari ini, dia telah melalui banyak pertempuran, dan juga telah mengumpulkan banyak tubuh fisik dari banyak master. Hanya tubuh fisik master alam Kong Ming surga ke-9 yang bisa dilirik olehnya. Jika bukan karena dia tidak memiliki tubuh fisik seorang master di alam langit semu, dia tidak akan rela menyempurnakan jimat segel mayat ke dalam tubuh mereka. Karena bahan untuk pemurnian jimat segel mayat sangat sulit untuk ditemukan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap 9 hari telah berlalu. Selama 9 hari ini, Harley Ye tidak berhenti sama sekali. Jika masuk ke dalam dan melihatnya, kalian pasti akan menghela napas. Bahkan energi ki dari darah tubuh suci Huanggu. 9 tubuh bayangan terus-menerus memancarkan esensi bumi. Dan 9 tubuh bayangan terus-menerus mengeluarkan kekuatan bintang. Hal ini juga dapat membuat Harley Ye terlihat menua. Mulutnya penuh janggut. Kedua matanya memerah dan tampak sangat lelah. Namun, kerja keras Harley Ye bukannya tidak membuahkan hasil. Pada saat ini, terdapat 9 orang berbaju hitam berdiri di depannya. Masing-masing dengan ekspresi kusam. Masing-masing dengan tatapan kosong. Dan terdapat sedikit fluktuasi emosional di wajah mereka. Ini adalah hasil kerjanya siang dan malam selama 9 hari terakhir. Terdapat 9 jenderal mayat, dan mereka semua adalah tubuh fisik yang telah dipilih olehnya dengan cermat. Setiap jenderal mayat ditempa oleh api spiritual. Masing-masing berada di alam Kong Ming surga ke-9. Baru pada saat inilah Harley Ye menghela napas dengan berat dan merosot di atas rumput dengan lelah. Namun tak lama kemudian ke-9 tetua yang diutusnya untuk mencari bahan kembali silih berganti. Dan juga membawa banyak bahan. Tidak terlalu banyak bahan untuk pemurnian jimat segel mayat. Yang lebih banyak adalah bahan untuk membuat pil spiritual. Ambillah. Kemudian kurung diri kalian untuk meningkatkan kultivasi kalian. Harley Ye melemparkan 9 pil alam Kong Ming kepada 9 tetua. Pil alam Kong Ming. Sama seperti Donu Huang hari itu. Wajah ke-9 orang itu sangat terkejut.
dan terdapat semburan cahaya di mata mereka. Kesembilan orang ini berada di alam Kongming surga ke-8. Mereka sudah lama berada di alam ini, dan yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Dan Harley Ye telah memberi mereka kesempatan ini. Mereka mengetahui efek ajaib dari pil alam Kongming ini. Jika tidak muncul masalah, setelah beberapa hari kemudian, mereka akan menjadi alam Kongming surga ke-9. Terima kasih, Master Suci. Meski ingin tahu dari mana Harley Ye mendapatkan begitu banyak pil alam Kongming 4 pola, namun ke-9 orang itu tetap menerima pil ini dengan penuh semangat. Kalian dapat pergi untuk carikan 9 orang ini untukku. Harley Ye mengeluarkan selembar kertas kosong dengan nama 9 orang tertulis di atasnya. Basis kultivasi semuanya adalah alam Kongming surga ke-8. Kami akan pergi sekarang. Ke-9 orang itu mundur satu demi satu. Segera, 9 tetua lainnya datang ke dunia ruang kecil satu demi satu. Sama seperti pertama kali, Harley Ye mengeluarkan gulungan. Cari bahan sebanyak yang kalian bisa di dalam gulungan ini. Pergilah ke paviliun batu spiritual Sekte Yan Huang untuk mengambil uang untuk membeli bahan ini. Uang tidak masalah. Bahan adalah hal yang terpenting. Semakin cepat semakin baik. Setelah menerima perintah, 9 orang berjalan keluar dari dunia ruang kecil. Setelah mereka pergi, Harley Ye menarik napas panjang dan kembali ke depan tungku pembuatan pil. Harley Ye, yang baru saja menenangkan dirinya, memasukkan pil spiritual ke dalam mulutnya dan jatuh ke dalam keadaan gila lagi. Tungku pembuatan pil besar dikeluarkan, dan rumput spiritual dilemparkan ke dalamnya. Mungkin karena jiwanya sudah mengalami peningkatan, Harley Ye menjadi lebih cepat dan lebih terampil dalam pemurnian pil spiritual. Di masa lalu, dia memurnikan pil satu demi satu, tetapi sekarang dapat memurnikan untuk jumlah yang banyak. Pil keluar, di dalam dunia ruang kecil. Suara seperti itu akan terdengar sesekali, dan seluruh dunia ruang kecil dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Harley Ye tampak lebih tua. Seluruh rambutnya berantakan, kantong matanya mencekung, dan matanya yang gelap ditutupi dengan garis-garis darah. Tetapi dia yang lelah masih dengan hati-hati menyempurnakan inspirasi. Pemandangan ini dilihat oleh wanita berpakaian putih yang disegel di dalam bejana ilahi Daluo itu, yang membuatnya merasa sedikit terkejut. Selama beberapa hari ini, tidak peduli apakah itu Harley Ye yang menyempurnakan Jenderal Mayat, atau Harley Ye yang menyempurnakan pil spiritual, ini semua dapat dilihat dengan jelas olehnya. Jelas-jelas dia hanya berada di alam lingsu. Wanita berpakaian putih itu bergumam, dengan ekspresi takjub di matanya. Kekuatan tempurnya hampir tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Dia dikelilingi oleh petir surgawi, api sejati, dan juga merupakan seorang master pemurnian pil, mewarisi sumber dari tubuh suci Huanggu. Tuhan benar-benar sangat menyayanginya, membuatnya mendapatkan banyak kesempatan di usianya yang muda. Tentu saja Harley Ye tidak bisa mendengar ucapan wanita berpakaian putih itu. Saat ini, seluruh perhatiannya sedang terfokus pada pemurnian pil spiritual. Dia memiliki perasaan bahwa untuk waktu yang lama, baik dia maupun Sekte Yan Huang tidak akan memiliki kesempatan untuk bernapas lagi. Dengan istana haus darah yang mengincar mereka, tindakan buruk dinasti Dewa Pembunuhan merajalela, Sekte Tianhuang sedang menunggu kesempatan untuk mencaplok sektenya, dan juga Sekte Han Yue, yang membuat dirinya
Master Suci Sekte Yang Huang merasakan tekanan yang tidak kecil. Bersambung.